ya EKG itu singkatan dari elektrokardiograf. Artinya ini adalah alat yang fungsinya untuk mendeteksi aktivitas listrik jantung. Ya, jadi setiap adanya kenaikan atau penurunan gelombang itu semuanya aktivitas jantung kita, ya aktivitas listriknya. Nah, sekarang kalau kita cerita gelombang EKG yang paling umum, ya ada gelombang P, Q, R, S, dan T. Nah, kita harus tahu dulu, apa sih gelombang-gelombang tersebut? Ya terbentuk dari mana itu? Nah, kalau kita cerita gelombang P, ya gelombang P ini adalah proses dari depolarisasi atrium. Artinya, setiap kali kita melihat gelombang P, kita harus ingat bahwasannya atriumnya saat ini lagi mau kontraksi. Ya, oke. Jadi setiap kita lihat gelombang P, oh kita ingat ini adalah aktivitas atrium. Atriumnya lagi proses kontraksi. Oke. Nah, kalau kita cerita kompleks QRS, ini adalah proses depolarisasi dari ventricle. Artinya sama ya. Kalau tadi P itu atrium, kontraksi ya, depolarisasi. Kalau QRS, ini depolarisasi juga, tapi kali ini ventricle. Ya, jadi ventricle-nya lagi mau kontraksi. Nah, terus ada gelombang T. Gelombang T ini adalah proses repolarisasi dari si ventricle. Jadi kalau depolarisasi gampangnya kita bilang mau kontraksi. Kalau repolarisasi, ini saatnya dia kembali relaksasi lagi. Nah, artinya setiap kita lihat gelombang P, oke, ini aktivitas atrium. Kelainan di gelombang P artinya kelainan di atrium juga. Nah, kalau kelainan di kompleks QRS dan T, berarti ini kelainan di ventricle. Nah, itu dulu dasar paling utamanya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat ya, kelainan-kelainan yang paling umum akan kita jumpai di ujian. Ya, jadi kelainan EKG itu sebenarnya sangat banyak, tapi untuk kita, untuk persiapan ujian, ya, kita fokusnya beberapa saja. Yang pertama, kita mau cerita gelombang P. Ya. Nah, kelainan di gelombang P itu ada beberapa ya. Ada yang kita sebut dengan P mitral dan P pulmonal. Jadi kalau kita cerita P mitral, artinya gelombang P-nya jadi seperti huruf M. Jadi yang harusnya dia satu gundukan kecil saja, sekarang dia turun naik lagi. Makanya kayak M. Kalau P pulmonal, ini artinya gelombang P-nya terlalu tinggi. Kita sebut terlalu tinggi jika gelombang P-nya itu lebih dari 2,5 mm atau 2,5 kotak kecil. Ya, karena satu kotak kecil sama dengan 1 mm. Nah, tadi kita sebutkan kelainan di gelombang P berarti kelainan di atrium. Nah, untuk P mitral, kelainannya lebih spesifiknya adalah LAH. LAH itu artinya left atrium hypertrophy. Ya. Sedangkan kalau P pulmonal, RAH, berarti right atrium hypertrophy. Oke. Jadi, kalau kita cerita di gelombang P, ada kelainan atrium. Mitral berarti LAH, left ya. Pulmonal berarti dia yang right. Maka biar nggak kebalik, smart way kita, ingat aja, PR-nya disuruh main ML. Nah ya, oke, PR-nya disuruh main Mobile Legend. Jadi PR maksudnya kalau pulmo dia right, kalau mitral dia left. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke kelainan di gelombang Q. Ya, kelainan di gelombang Q ada yang kita sebut dengan Q patologis.
Ya, Q patologis ini ya kita tegakkan kelainannya jika gelombang Q-nya lebih dari sepertiga dari panjang R. Ya. Jadi yang harusnya gelombang Q ini kadang ada, kadang enggak. Kalaupun ada dia cuma turun dikit saja. Sekarang gelombang Q-nya terlalu dalam. Kita sebut terlalu dalam kalau lebih dari sepertiga dari panjang R. Jadi harus kita bandingkan dengan panjang R-nya ya. Nah, oke. Kalau kita jumpai ada Q patologis, maka ini kita sebut dengan OMI. OMI itu singkatan dari Old Myocard Infarct. Ya, Old Myocard Infarct. Oke. Nah, kemudian ya ada lagi kelainan di segmen ST. Ya, kelainan di segmen ST ada dua ya. Ada yang namanya ST elevasi dan ada ST depresi. Nah, jadi kalau kita cerita segmen ST itu adalah garis lurus di mana S-nya itu selesai, nih ya, mulai dari titik ini ya, sampai mulai gelombang T terbentuk. Itu namanya segmen ST. Nah, normalnya setiap selesai aktivitas listriknya, dia akan kembali ke garis tengah. Ini disebut dengan garis isoelektrik. Oke, jadi kalau kita cerita kelainan segmen ST, sesuai namanya, ada ST elevasi, berarti segmen ST-nya di atas isoelektrik, dan ada ST depresi, artinya di bawah isoelektrik. Nah, sekarang, gimana cara kita tahu di atas dan di bawah? Patokannya adalah J-point. Ya, J-point itulah lekukan di selesainya gelombang S tadi, itulah J-point. Jadi kalau kita lihat di sini ya, lihat, saat dia membentuk kompleks QRS, maka semua gelombangnya tajam-tajam. Tajam ya. Ini Q-nya tajam, R-nya tajam, S-nya tajam. Nah, setelah tajam-tajamnya selesai, belokannya itulah yang kita sebut dengan J-point. Nah, ini belokannya ini nih. Nih. Nah, inilah J-point. Jadi lihat, J-point-nya di mana? Kalau J-point di atas namanya elevasi. J-point di bawah berarti depresi. Ya, contohnya gini. Nih, lihat nih. Jadi, ini gundukan pertama namanya gelombang P. Turun yang pertama, ya, itu gelombang Q. Naik R. Nah, ternyata ini hanya gelombang QR saja. Dia nggak turun ke bawah, jadi S-nya nggak ada ya. Jadi gelombang QR ternyata langsung belok. Ya, berarti J-point-nya di atas. J-point di atas inilah yang kita sebut dengan ST elevasi. Oke, yang di sampingnya ini P langsung naik ya, langsung naik berarti gelombang R. Nah, turun setelah naik itu namanya gelombang S. Jadi ini gelombangnya cuma RS saja, Q-nya nggak ada. Oke. Nah, ternyata yang tadinya tajam-tajam sekarang belok. Oh, belokannya berarti di sini. Nah, berarti belokannya itu di bawah dari isoelektrik. Kalau di bawah berarti namanya ST depresi. Oke. Bisa ya? Jadi kelainan segmen ST ada elevasi, ada depresi. Kalau gelombang Q tadi ada Q patologis, itu menunjukkan adanya OMI. Satu lagi, kita mau cerita kelainan di gelombang T. Ya, kelainan di gelombang T ada yang kita sebut dengan T inversi atau T inverted. Ya, inversi atau inverted. Jadi, kalau kita lihat ya, gelombang T yang normal, normalnya dia ke atas. Ke atas itu istilahnya defleksi positif. Ya. Sedangkan kalau kita cerita dia inverse berarti dia kebalik. Kebalik berarti T-nya ke bawah. Nah, inilah yang kita sebut dengan T inversi. Nah, kelainan segmen ST ya dan masalah pada gelombang T ini keduanya menunjukkan adanya
iskemik atau infark. Ya, bisa iskemik, bisa infark. Oke. Nah, jadi ini yang wajib kita tahu dulu. Ya, kita sebagai dokter umum ya, ini yang paling mendasar dulu. LAH, RAH. Ya, kemudian OMI dan terutama karena nanti kita mau cerita masalah ACS ya, ya PJK, maka kita harus ingat ada ST elevasi, depresi dan T inversi. Oke. Nah, kemudian sekarang kita coba lihat. Ya, kita lihat di sini ada 4 lead. Ya, lead 1, AVR, V2, dan AVF. Kalau kita perhatikan di lead 1, kira-kira ada kelainan nggak di sini? Coba. Ini P, Q, R, kemudian T. Ada kelainan nggak di situ? Atau itu gelombangnya normal? Coba. Eh, Q patologis, Kak. Oke ya. Jadi kalau kita lihat sekilas mungkin sepertinya nggak ada kelainan. Tapi kalau kita lihat secara detail, kok sepertinya gelombang Q-nya terlalu dalam ya. Maka kita curiga bisa jadi ini Q patologis. Nah, sekarang kita harus buktikan benar nggak Q patologisnya. Caranya adalah kita harus hitung ya kedalaman dari Q-nya dan kita hitung panjang dari R-nya. Cara ngitungnya adalah dari garis tengah, dari isoelektrik. Jadi, ini Q-nya 1, 2, 3 ya. Kurang lebih 3 aja kita bilang. Oke, 3 kotak kecil. Kemudian R-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R-nya 7 kotak kecil. Untuk membuktikan Q patologis atau tidak, ya, R-nya coba kita bagi 3. Tapi kan hasilnya jelek ya, koma-koma ya. Maka kalau kita nggak mau bagi 3 R-nya, kita boleh kalikan 3 Q-nya. Nah, 3 kali 3 hasilnya 9. Hasil kali 3 Q itu sudah lebih besar daripada R. Berarti benarlah ini adalah Q patologis. Ya, oke. Jadi kalau susah bagi-bagi, maka silahkan Q-nya aja yang dikali. Oke. Terus, kalau kita lihat di V2, ya, lead V2, ada kelainan nggak? Coba, ini gelombang P, ini R, ini Q, R, S, kemudian T. Ada kelainan nggak? Hmm. Ya, tulis di chat juga nggak masalah ya. Oke, kalau malu-malu tulis di chat aja nggak apa-apa. Coba, ada kelainan nggak? P2. Iya ya. Jadi T-nya yang harusnya naik ke atas sekarang turun ke bawah. Inilah yang kita sebut dengan T inverted. Nah, oke. Jangan salah fokus ya. Mungkin ada yang bingung kenapa gelombang P-nya kok kayak naik turun ya? Apakah ada kelainan di situ? Enggak ya, itu normal ya. Jadi kalau di V1 atau V2, memang T-nya itu bisa saja dia seperti naik turun kayak gini. Itu normal, nggak masalah. Ya. Terus mungkin ada yang bingung juga. Kan biasanya gelombang R itu panjang ya. Kok kali ini S-nya lebih panjang? Apakah S-nya ada kelainan? Nggak juga ya. Di V1 dan V2, memang normalnya S-nya lebih panjang daripada si gelombang R-nya. Normal itu nggak masalah. Oke. Terus AVF, ini kelainan paling gampang nih. Kira-kira ada kelainan apa yang kita jumpai? Ini P, ini Q, R, kemudian langsung jadi T. Oke, ya, ini paling gampang. Sebelum dia turun sampai isoelektrik, dia udah belok nih. Ya, berarti J poinnya itu berada di atas isoelektrik. Ini namanya ST elevasi. Nah, sebenarnya ya ada 2 kelainan lagi yang bisa kita jumpai. Apa saja coba?
apa dua kelainan lagi yang bisa dijumpai di lead ini, AVF. Oke, dia ke bawah tadi ya, T inverted juga. Ya, dan benar ya, kalau kita lihat saja, nggak usah kita hitung, ini pasti Q patologis nih. Ya, Q-nya udah hampir menyerupai panjang R ya. Oke, udah lebih dari setengah itu bahkan. Nah, tapi ketika kita jumpai ada ST elevasi, kita nggak usah pedulikan kelainan yang lainnya dulu. Ya, karena ini namanya STEMI in evolution. Jadi kalau dia ST elevasi, ya kalau kita cerita STEMI nanti ya, ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya, maka pertama yang terjadi adalah hiperakut T dulu. Jadi T-nya yang tadinya dia bulat, ya kan, dia gundukan, sekarang dia sangat melonjak tinggi, hiperakut T. Ya, oke. Terus kemudian nanti mulailah perlahan-lahan T-nya itu turun, mulailah ST-nya itu terangkat, ST elevasi, dan terbentuklah Q patologis. Nah, jadi ini bagian proses perubahan dari STEMI, ST elevasi. Oke. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu, kalau ternyata pasiennya itu selamat, ya, maka ST elevasinya akan balik turun lagi, T invertednya balik ke atas lagi, tapi Q patologisnya tetap. Ya, makanya seperti gambar yang di lead 1 tadi, kalau kita jumpai hanya Q patologis namanya OMI. OMI artinya old myocardial infarct. Berarti dia serangan jantung yang udah lama. Udah lama ini jaringan jantungnya mati. Ya, oke. Sip. Nah, kalau AVR nanti kita bahas. Ya, AVR agak spesial soalnya. Bisa ya? Ini pendahuluannya dulu. Nah, sekarang kita lihat gimana sih cara paling mendasar dulu untuk baca EKG. Yang pertama, kita harus ingat EKG itu adalah hasil pemeriksaan. Jadi ketika kita melihat kertas EKG, kita melihat hasil pemeriksaan seseorang. Ya, oke. Jadi sebelum kita interpretasi, kita cek dulu. Ini yang meriksa udah benar atau belum nih? Ya, masang lead-nya udah benar nggak? Jadi, gimana cara kita mengetahui dia masang lead-nya sudah benar atau tidak? Caranya adalah coba kita lihat lead AVR-nya. Jadi untuk kita nih, untuk kita yang kita pokoknya tahu dasar-dasar dulu lah ya. Oke. Lead AVR tujuannya untuk menilai pemasangannya sudah benar atau tidak. Kebalik atau enggak lead-nya. Nah, jadi AVR itu adalah lead yang semua gelombangnya normalnya kebalik. Nah, jadi cara paling gampang untuk mengetahui ya apakah AVR-nya sudah benar atau tidak, sudah benar-benar kebalik atau enggak, maka cara lihatnya adalah gelombang P dan T-nya. Ya. Jadi gelombang P dan T itu kan harusnya dia ke atas. Kalau kita jumpai AVR-nya itu P dan T-nya sudah ke bawah, defleksi negatif mengarah ke bawah, berarti EKG-nya sudah benar masangnya. Nah, ya jadi gini. Nih, kita lihat AVR nih. Ya, jadi kan normalnya P dan T kan ke atas ya. Ternyata sekarang P ke bawah, T ke bawah. Oh, ini artinya pemasangannya benar. Spesial ya AVR itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan bahwasannya pemasangannya sudah benar, selanjutnya kita mau interpretasi. Kita mulai lihat dari jenis gelombang. Ya, jenis gelombang secara umum kita bagi dua dulu. Ada sinus dan asinus. Jadi, kita sebut sinus, ini artinya denyutan jantung yang normal. Ya, oke. Jadi, tadi kalau masih ingat ya, atrium, ya, ketika atrium kontraksi, jadi gelombang P. Ketika ventricle kontraksi, jadi kompleks QRS. Jadi, denyutan yang normal itu harusnya atrium kontraksi, baru ventricle kontraksi. Ya, selalu seperti itu kan. Atrium, ventricle. Seperti itu. Maka kita sebut sinus harus ada 1 P dan 1 QRS. Karena tadi kan, P
P, QRS, P, QRS, P, QRS. Harus seperti itu. Nah, kalau jenis gelombangnya, gambarannya itu sudah seperti itu, itulah yang normal, itu namanya sinus. Selain itu, ya, mau dia bilang, gelombang P-nya nggak ada QRS. Atau misalnya dia bilang, ya, ada QRS nggak ada gelombang P. Intinya bukan 1P, 1 QRS lah ya, selain itu. Selain itu namanya asinus semua. Ya, barulah nanti kita bahas. Asinus itu ada beberapa. Ada VT kah, VF, AF, ya beda-beda kan. Nah, intinya itu semuanya asinus lah dulu. Oke. Yang ketiga, tentukan iramanya. Ya, jadi kita sebut dia reguler ya seperti kita palpasi. Kita palpasi denyut jantung seseorang ya atau denyut nadi. Ya, kita sebut reguler kalau jarak denyutannya sama. Nah, yang buat berdenyut itu adalah kontraksi ventrikel. Jadi kita sebut dia reguler kalau jarak R ke R-nya sama. Jadi jarak antar denyutan sama ya itu namanya reguler. Kalau jaraknya nggak sama ya berarti irregular. Gampang. Oke. Nah, kemudian kita mau tentukan heart rate. Jadi, untuk menentukan heart rate, kita harus tahu iramanya dulu. Kalau iramanya reguler, kita bisa pakai rumus. Ya. Nah, jadi kalau kita mau pakai rumus kotak besar, rumusnya adalah 300 dibagi jumlah kotak besar. Jumlah kotak besar yang kita maksud ini adalah jarak antar denyutan dari R ke R-nya. Oke. Kalau kotak kecil, maka rumusnya 1500 bagi jumlah kotak kecil. Kenapa seperti itu? Karena satu kotak besar sama dengan 5 kotak kecil. Ya. Oke, jadi kalau kotak besar 300, kalau pakai kotak kecil ya kali 5 tinggal. Ya, 300 kali 5, 1500. Oke. Nah, tapi kalau ternyata dia irregular, ya, kalau irregular kita nggak bisa pakai rumus. Kenapa nggak bisa? Karena jarak antar QRS-nya beda-beda. Nah, karena jaraknya beda-beda, kita harus hitung manual. Kita hitung berapa denyutan, kan? QRS tadi kan denyutan ya. Jadi tinggal lihat berapa QRS dalam interval 6 second. Baru kali 10. Oke. Nah, kenapa 6 second? Ya, karena EKG itu terbatas panjangnya. Ya, jadi di satu printan EKG tersebut kita hanya bisa menilai kurang lebih sekitar 6 detik saja. Ya. Nah, karena kita cuma bisa tahu 6 detik, jangan lupa heart rate itu adalah denyutan dalam waktu 1 menit. 1 menit 60 detik. Jadi karena kita cuma bisa hitung 6 detik, maka harus kali 10 hasilnya. Ya, barulah dapatlah heart rate-nya. Sekarang, 6 detik di EKG itu berapa kotak? 6 detik di EKG itu setara dengan 30 kotak besar. Dari mana asalnya? Asalnya adalah tunggu. Ini satu kotak besar ya maksudnya ya. Ini satu kotak besar. Oke. Asal 30 kotak besar itu sama dengan 6 detik adalah satu kotak kecil sama dengan 0,04 second. Tadi kita sebutkan. Satu kotak besar itu sama dengan 5 kotak kecil. Nah, 5 kali 0,04 sama dengan 0,2 detik. Jadi agar kita bisa dapat 6 detik, ya udah kita butuh 30 kotak. Karena kalau 30 kali 0,2 kan 6 detik ya. Oke. Jadi kalau reguler kita cuma butuh 2 denyutan langsung dapat heart rate. Sedangkan kalau irregular kita harus hitung denyutannya dalam waktu 30 kotak dalam waktu 6 detik. Hasilnya kali 10. Kemudian jangan lupa ya, untuk menentukan jenis gelombang, irama dan heart rate, kita harus menilai lead
2 yang panjang. Ya, jadi kita harus menilai lead 2 yang panjang. Karena normalnya ya, oke, perinan EKG itu ada lead 2 yang pendek dan ada yang panjang. Jadi kita fokus yang panjang. Oke. Nah, contohnya nih ya, kita lihat yang pertama dulu. Pertama kita lihat sinus atau asinus. Kira-kira ini sinus nggak? P kier S T. P kier S T. P kier S T. Gimana? Sinus asinus? Iya, 1P 1 kier S, 1P 1 kier S. Berarti ini denyutan normal, namanya sinus. Oke. Terus, langkah selanjutnya kita mau lihat regular atau irregular. Tinggal kita lihat aja jarak antar denyutannya. Nah, kira-kira regular atau irregular? Iya kan? Lihat aja sekilas. Ya sama jaraknya kok. Kalau sama berarti regular. Oke. Kalau ragu harus dihitung ya. Kalau ragu hitung kotaknya. Oke. Nah karena dia regular kita bisa pakai rumus. Kali ini kita coba pakai rumus kotak besar dulu. Rumus kotak besar konstanta atasnya berapa? 300 ya. 300 bagi jarak antar puncak R-nya. Nah, oke. Ya, berapa kotak besar jarak mereka? Oke, sebenarnya nggak sampai 3 ya. Cuma karena kita latihan, biar gampang ya, udah kita bilang aja lah kurang lebih 3 lah ya. Biar gampang hitungnya. Oke, kurang lebih 3 berarti jadi 100 kali per menit. Oke. Nah, yang kedua, sinus asinus. Oke, ya. Oke, sementara kita sebut dia asinus saja dulu. Kenapa asinus, Bang? Karena kita lihat ini P, kier S. Terus kan bentuknya sama ya. Kalau bentuknya sama berarti ini P semua nih. P semua, P semua. P-nya berarti ada 4, kier S 1. Oh, berarti bukan berpasangan. Nggak satu P, nggak satu kier S ya. Berarti asinus nih. Oke, barulah nanti kita lihat. Kalau tajam-tajam kayak gini, namanya atrial flutter. Nah, nanti di bawah kita bahas. Oke. Terus, regular atau irregular? Hmm? Oke, ya. Jadi kalau kita lihat sekilas jaraknya sama, kalau ragu hitung satu-satu ya. Oke, jadi di sini ini regular. Nah, sekaligus kita hitung ya karena kita mau hitung heart rate-nya pakai rumus kotak kecil. Kalau kotak kecil konstanta atasnya berapa? Ya, kali 5 aja ya. Berarti 1.500. Oke. Nah, kita lihat berapa kotak kecil jaraknya. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 20 kotak kecil tambah 1. Oh, 21 berarti. Ya. Oke, berarti 1.500 bagi 21 hasilnya sekian kali per menit. Ya, tinggal dihitung aja itu. Oke. Nah, kemudian yang paling bawah kita lihat ini sinus asinus. Oke ya. Kalau kita lihat nih, ini naik lagi ya. Ini gelombang P semua. Ya. Berarti karena gelombang P-nya banyak, QRS-nya 1 namanya asinus. Nah, barulah nanti kita bahas. Ini tipenya atrial fibrilasi. Kenapa atrial? Karena P-nya banyak, jadi P-nya bergetar. Makanya namanya atrialnya fibrilasi, bergetar artinya fibrilasi itu ya.
Oke. Terus, regular atau irregular? Nah, beda-beda jaraknya jelas kan? Satu panjang, satu pendek. Jadi kalau beda berarti ini pasti irregular. Nah, kalau irregular kita nggak bisa pakai cuma 2 QRS saja, nggak bisa ya. Oke. Nah, kalau ternyata irregular kita harus lihat berapa kotak kecil. Kotak kecil. Berapa kotak besar? Oke, kita harus lihat berapa jumlah QRS di 30 kotak besar atau kurang lebih 6 detik. Nah, jadi silakan dihitung. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, hitung terus sampai totalnya 30 kotak besar. Ya, ini udah kita tandai lah kurang lebih ya, hemat waktu ya. Oke. Siapin soal. Jadi, dalam 30 kotak besar ini, ada Dia berapa satu denyutan materi di situ? Ini lah kan sini, nanti 5 soal, terus lanjut materi lagi 5 soal gitu-gitu. Coba. Masih dalam. Ya. Karena kan kadang soal-soal itu kan Nah, ada. Nanti kita kerjain Iya. sendiri di website 2, Oregon, 4, kumpulan soal. 6, 8, 9. Ah, berarti dalam 6 detik Ada video juga. ada 9 denyutan. Jangan lupa, heart rate itu 60 detik. Berarti harus kali 10. Soalnya mereka udah ada Jawabannya bikin 90 kali per menit. Nah, kan simpel ya. dan kalau privat apa gitu kan oh tadi aku berarti salah ini jadi kita tahu kita yang salah ya kan. Nah, memang jadi kalau kita cerita di ujian ya, oke. Kalau sekarang namanya UKN PDPD ya atau Ukomnas singkatannya ya. Ya, terserah lah ya mau namanya apa, yang penting ujiannya kurang lebih sama gitu ya. Nah, jadi kalau untuk ujian ya, biasanya kita hanya butuh sampai yang nomor 4 saja. Ya, kalau CBT-nya ya. Tapi kalau misalnya kita cerita di OSCE, ya, kadang-kadang kita harus lanjutkan sampai langkah kelima. Langkah kelima di sini kita mau menentukan aksis jantung. Nah, cara menentukan aksis jantung sebenarnya kalau ribetnya itu lumayan panjang ya. Oke. Tapi kalau kita mau cerita pakai cara singkatnya, maka caranya adalah silakan kita fokus lead 1 dan lead AVF. Ya, 1 dan AVF. Nah, jadi lead 1 dan lead AVF, kita mau lihat apakah lead ini termasuk lead positif atau lead negatif. Tadi kita sebutkan, kalau di atas isoelektrik itu positif, di bawah isoelektrik itu negatif. Ya. Jadi, kita mau lihat apakah ya lead 1 itu lebih panjang ke atas menunjukkan positif atau lebih panjang ke bawah. Kalau lebih panjang ke bawah berarti lead negatif. Jadi kita lihat lead 1. Lead 1 positif atau negatif? Oke, kan jelas ya, ke atas jauh lebih panjang, berarti ini lead yang positif. Sedangkan kalau AVF, berarti lead yang mana? Positif negatif AVF? Ya, karena dia lebih panjang ke bawah, pastinya ini lead negatif. Untuk apa kita tahu positif dan negatifnya? Nah, dari positif negatif inilah kita bisa tahu aksisnya. Jadi, kalau kedua leadnya itu positif, kita sebut dia sebagai normoaksis. Kalau keduanya negatif, ini kita sebut dengan ekstrim RAD. Sedangkan kalau salah satu positif, tergantung mana yang positif. Kalau lead 1 positif berarti LAD, left axis deviation. Kalau AVF yang positif berarti RAD, right axis deviation. Nah, jadi biar lebih gampang lagi ngafalnya, bayangkan aja lead 1 itu jempol kiri. AVF jempol kanan. Oke. Jadi, kalau positif jempol kita naik, kalau negatif jempol kita turun. Jadi kalau misalnya
dua-duanya positif, berarti dua-dua jempol kita naik. Ini bagus nih, 2 jempol. Bagus. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita jumpai ternyata dua-duanya negatif, jempol turun ke bawah, ini paling jelek berarti nih. Ini berarti ekstrim RAD. Oke. Nah, kalau misalnya kita jumpai ternyata ya salah satu yang positif, maka tinggal ingat saja mana jempol yang positif. Kalau jempol kiri yang positif, lead 1 yang positif, berarti kiri juga LAD. Ya kan lead 1 kan kiri kan, berarti LAD. Kalau jempol kanan yang naik yang positif, berarti kalau jempol kanan positif ya right. Yang kanan LAD berarti. Oke. Bang, kadang lupa mana jempol kiri, mana jempol kanan. Nah, kalau lupa, lihat aja EKG-nya nih. Lihat EKG-nya. Coba lihat di mana posisi lead 1 sama AVF. Lead 1 di kiri kita, AVF di kanan kita. Ya udah, lead 1 di kiri berarti jempol kiri, AVF jempol kanan. Nah, gampang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, lead 1 positif, lead AVF negatif, berarti aksisnya apa? Oke. Ya. Yakin RAD? Nah, jangan lupa kan, lead 1 tadi left ya. Oke, 1 tuh di kiri ya. Berarti lihat yang positif. Oh, kalau yang positif di kiri berarti LAD. Left ya. Ya. Sekarang kita langsung lihat EKG yang di bawah ya. Oke. Gitu tuh. Nah, misal Tunggu loh, deng-deng. kita disuruh baca EKG seperti ini. Maka yang pertama kali mau kita lihat itu yang mana sih? Nggak bisa kemakan Lead deh. mana dulu yang pertama kita perhatikan? Aduh, enaknya mulai deh. Langsung lead 2? Ya, ya. Ketika kita dikasih bahan bacaan, kita cek dulu ini benar nggak nih? Ini posisinya benar atau salah ya? Oke, jangan-jangan kita bacanya kebalik. Nah, kan gitu ya. Oke. Jadi kita harus lihat dulu AVR-nya. Ya. Nah, AVR jangan lupa kita mau lihat apakah P dan T-nya sudah kebalik atau enggak. Jadi kalau di sini kira-kira sudah benar atau tidak masangnya? Benar kan? P ke bawah, T ke bawah. Udah ke bawah dua-duanya, berarti sudah kebalik AVR menunjukkan masangnya benar. Nah, kalau masangnya benar, baru kita lanjut. Ya, oke. Jadi biasakan ya, biasakan kita cek dulu pemasangannya sudah benar atau tidak. Ya, terutama di klinis. Kalau di ujian nggak mau dicek ya nggak apa-apa lah kadang ya. Kayak ujian CBT ya. Nah, kalau misalnya ujian OSCE harus cek juga. Oke, kalau CBT umumnya itu pasti benar lah ya, karena kan cerita soal. Kalau masangnya salah mana mungkin ya, nggak bisa terjawab lah ya. Jadi, ketika masangnya sudah benar, baru kita bisa interpretasi. Karena kalau masangnya kebalik, interpretasinya pun salah nanti. Ya, oke. Setelah AVR, baru kita lihat lead mana? 20. Iya, baru kita lihat lead 2. Cuma yang Lihat, gitu-gitu pun. lead 2 itu ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kita lihat yang panjang nih. Oke. Ya udah tinggal lihat sinus asinus yang mana? Sinus atau asinus? Ya kan? P kir S, T. P kir S, T. Sinus berarti. Terus, regular, irregular. Ya, regular ya. Oke. Terus, heart rate-nya ya, kita mau lebih presisi ya, lebih pasti. Berarti kita coba hitung dengan kotak kecil. Ingat, berapa tadi angkanya? Ya, 1500 dibagi kotak kecilnya. Coba. Ya, lebih gampang yang inilah ya. Kotak kecilnya jaraknya berapa tuh?
12 ya. 5, 5, 10. Ini 2. Ini 1 lah dapat ya. Dapat 1 nih ya. Karena dia nggak pas di sini ya. Oke, karena nggak pas nih dapat 1. Jadi 13 lah ya. Oke, 13. Jadi 1500 bagi 13. Ya, ini kita hitung dulu ya. 115 kayaknya ini. 1500 bagi 13. Ya, 115 ya. Oke, dia dapat 115 kali per menit. Oke. Setelah dari lead 2, kita mau lihat lead berapa lagi? Satu dan AVF ya. Lead 1 dan lead AVF. Nah, sekarang kita lihat. Lead 1-nya positif negatif. Negatif ya. Oke, karena lebih panjang ke bawah. Ingat, balik lagi ya. Kalau ragu ya dihitung. Hitunglah dari garis tengah ya. Oke. Berarti di sini jelas 1-nya negatif. AVF-nya positif negatif. Nah, AVF-nya jelas ya. Dia naik ke atas, berarti positif. Ingat, kalau salah satu saja yang positif, kita fokus yang positif. Nah, yang positif itu di sisi mana? Kiri atau kanan? Iya kan? Ternyata AVF yang sisi kanan yang positif. Berarti aksisnya adalah? Iya, gampang. RAD. Right Axis Deviation. Oke, baru kalau kita jumpai kelainan lain, tulislah di belakangnya ya. Oke, misalnya tadi ST elevasi misalnya, tulis ST elevasi di V berapa? V3, V4, V5, V6 dan seterusnya lah. Ya, itu cara paling mendasar untuk membaca EKG. Ya, jadi setidaknya kita kalau baca EKG udah ada nih, udah tahu nih di otak ini mau ngapain ya. Nah, jangan bingung ya. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, mau lihat dari mana aja udah nggak tahu ya, udah bingung kan. Ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk mulai pembahasan penyakitnya ya. Kita mulai dengan kasus PJK. Ya, penyakit jantung koroner. Kita tahu bahwasannya ini kasus yang mengarah ke PJK jika pasiennya mengeluhkan nyeri dada khas angina. Ya, nyeri dada khas angina itu adalah nyeri dada yang sifatnya seperti tertimpa atau nyeri yang menjalar atau dia bilang nyeri yang bisa menjalar ke leher, ke lengan, bahkan ke rahang ya. Oke, jadi seperti tertimpa atau nyeri yang menjalar. Nah, itu yang paling khas. Oke. Jadi kalau dapat pasien nyeri dada, jangan langsung bilang, wah ini serangan jantung nih. Hati-hati, nyeri dada itu banyak nanti. Ada nyeri dada saat tarik nafas, seperti ditusuk-tusuk. Ada nyeri dada seperti disayat. Ada nyeri dada seperti terbakar. Ada nyeri dada seperti tertimpa atau menjalar. Nah, yang PJK itu ini. Ini namanya nyeri dada angina. Oke. Nah, kemudian, kalau kita cerita PJK, PJK ini disebabkan oleh adanya aterosklerosis. Ya, aterosklerosis. Aterosklerosis itu berarti aterom ya, komponen-komponen lemaknya itu nempel di pembuluh darah dan mengeras, maka namanya aterosklerosis, ngeras dia. Makanya lama-lama kesumbat. Oke. Nah, ciri khas dari PJK, keluhannya muncul terutama saat aktivitas. Ya, itu yang wajib kita ingat. Keluhannya terutama muncul saat aktivitas. Oke. PJK bisa kita bagi dua. Ada yang namanya APS, angina pectoris stabil, dan ada yang namanya ACS, acute coronary syndrome. Jadi sesuai namanya aja. Satu stabil, satu akut. Berarti kalau kita cerita yang stabil, keluhannya lebih ringan. Artinya nyeri dadanya lebih singkat, di bawah 20 menit. Dan
saat dia istirahat sudah membaik. Makanya dia stabil. Tadinya sakit, udah dia istirahat dulu, hilang sakitnya. APS berarti itu. Sedangkan kalau ACS, berarti kalau akut lebih parah. Ya, kalau lebih parah berarti nyerinya lebih lama, di atas 20 menit, dan tidak hilang dengan istirahat. Makanya dia akut, kondisi yang lebih gawat nih. Istirahat nggak membaik juga. Nah, oke. Sekarang kita fokus ke APS. Ya. Nah, sebelum ke APS lah ya. Dari gejala, benar kita bisa membedakan APS dan ACS, tapi untuk memastikan apakah benar ini APS atau ACS, silahkan lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang paling pertama dilakukan adalah EKG dulu. Nah, yang kedua, baru kita cek enzim jantungnya. Tapi kalau dia minta gold standard, maka silahkan kita lakukan angiografi. Oke ya. Nah, jadi kalau kita cerita APS, angina pectoris stabil, ya, pemeriksaan yang dilakukan sama seperti yang kita sebutkan, hasilnya karena dia stabil, semuanya pasti normal. EKG-nya normal, enzim jantungnya juga pasti normal. Dengan catatan, ketika kita EKG ternyata hasilnya normal, maka kita lanjutkan pemeriksaannya dengan exercise stress test. Ya, atau treadmill test. Jadi, kan tadi kita bilang ya, nyerinya kan saat aktivitas kan. Jadi waktu dia istirahat kan udah membaik, makanya EKG-nya normal. Jadi saat dia EKG-nya hasilnya normal, ya, maka kita coba munculkan kelainan. Cara munculkannya apa? Ya udah suruh olahraga dia, suruh aktivitas. Makanya exercise stress test, suruh lari treadmill. Setelah dia aktivitas, baru keluhannya muncul. Barulah muncul ST depresi atau T inversi. Nah, untuk enzim jantung, enzim jantung memang hasilnya normal. Tapi seringnya di ujian, dia bukan cerita hasilnya apa. Tapi kadang dia tanya, apa enzim yang mau diperiksa. Jadi enzim jantung yang bisa diperiksa itu ada 4. Ya, mioglobin, CKMB, troponin I, dan troponin T. Nah, jadi kita harus tahu kapan harus diperiksa masing-masing enzim. Ketika kita jumpai nyerinya masih di bawah 3 jam, maka yang diperiksa adalah mioglobin. Ya. Mioglobin itu artinya hemoglobinnya otot. Ya. Jadi mioglobin itu bisa meningkat pada semua kerusakan otot. Jadi dia nggak spesifik, nggak khas dia. Ya, oke. Tapi kalau misalnya di bawah 3 jam, yang paling bisa diperiksa cuma itu, mioglobin. Tapi kalau di atas sama dengan 3 jam, maka ada 3 yang bisa diperiksa. Urutannya adalah I, T, C. Ya. Oke, jadi periksa troponin I dulu. Kalau nggak ada baru troponin T, kalau nggak ada baru CKMB. Ya, jadi secara teori urutannya I, T, C. Walaupun di lapangan ya yang paling sering diperiksa yang troponin T, karena troponin I-nya nggak ada. Oke. Nah, gold standard sama ya, angiografi. Nah, ketika kita jumpai dia APS, kan dia stabil ya. Kalau stabil artinya kita tidak perlu tata laksana emergensi. Maka silahkan kita rujuk saja sebenarnya ya. Tapi kalau dia minta obat, maka singkatan obatnya adalah Nibotina. Nibotina itu singkatan dari Ni-nya nitrat. Jadi kita berikan nitrat. Nitrat yang menjadi pilihan kita adalah ISDN. Ya, isosorbit dinitrat. Berikan sebanyak 5 mg. Dengan catatan, tidak boleh diberikan jika hipotensi atau baru konsumsi sildenafil. Kenapa nitrat nggak boleh saat hipotensi? Karena nitrat kerjanya sebagai vasodilator. Kalau pembuluh darahnya melebar,
tensinya drop. Jadi kalau dia tensinya udah rendah, dibuat lagi turun tensinya, gawat nanti, nggak boleh. Ya, oke. Atau baru konsumsi sildenafil. Sildenafil itu obat kuat, ya, Viagra. Viagra itu juga vasodilator. Jadi kalau vasodilator tambah vasodilator, nanti efeknya berlebih. Tensinya drop juga, nggak boleh makanya. Oke. Kemudian B-nya adalah beta blocker, ya, yang menjadi pilihan biasanya bisoprolol, ya. Oke, bisoprolol ini adalah beta blocker yang selektif, yang kerjanya fokus di jantung saja. Dosisnya umumnya 2,5 sampai 10 mg. Kemudian statin, ya, statin itu jenisnya banyak, tapi ingat, kalau dia sudah PJK, udah serangan jantung, statinnya harus yang kuat, yang high intensity. Ya, high intensity statin ini ada 2 contohnya, ya. Yang pertama rosuvastatin, dosisnya 20 sampai 40 mg. Kalau nggak ada baru atorvastatin. Ya, 40 sampai 80 mili. Nah, kenapa di lapangan pakai atorvastatin langsung, Bang? Ya, karena yang tersedia itu, ya. Rosuvastatin lebih mahal biasanya. Kemudian A-nya adalah aspirin. Ya, aspirinnya berikan 80 mg. Jadi nibotina, nitrat, beta blocker, statin, aspirin. Nah, tadi kita cerita APS. Sekarang kita mau cerita si ACS. ACS itu terbagi 3. Ya, ada yang namanya UAP, ya, ada NSTEMI, dan ada STEMI. Jadi UAP ini singkatan dari unstable angina pectoris. Jadi kalau kita cerita UAP, ya, ciri khasnya adalah hasil EKG-nya saat diperiksa langsung ST depresi dan T inversi. Tapi karena dia masih angina pectoris, masih nyeri dada saja, belum myokard infarct, belum ada otot jantung yang mati, ya enzimnya masih normal. Karena kan enzim itu akan meningkat kalau ototnya rusak. Kalau ototnya belum rusak, dia masih normal. Oke. Tapi kadang-kadang UAP EKG-nya juga bisa normal. Loh, kalau UAP EKG dan enzim normal, gimana cara kita bedakannya dengan APS? APS kan EKG sama enzimnya normal juga. Gimana bedanya? Iya, ya. Kita harus lihat, ya, kriteria APS dan ACS dari gejala dulu. Kalau lebih dari 20 menit nggak membaik dengan istirahat, ACS. ACS yang paling ringan itu UAP. Jadi kalau dia gejalanya ACS udah nggak mungkin lagi masuk APS, ya. Oke. Dan itu penting. Penting harus bisa kita bedakan. Kenapa gitu? Karena ACS ini emergensi. Harus tata laksana awal nanti. Segera, ya. Sedangkan kalau APS ini stabil. Jadi dia nggak usah nggak emergensi. Dan kalau pasien APS, kita lakukan exercise stress test. Nah, kalau pasien ACS, ternyata exercise stress test, waduh, gawat itu. Bisa meninggal pasiennya nanti, ya. Bisa lepas nanti strombusnya, masuk ke otak, stroke juga lagi nanti. Ya, oke. Nah, kalau NSTEMI itu adalah non-ST elevasi myokard infarct. Nah, jadi sesuai namanya, ya, dia myokard infarct karena dia sudah infarct, pastinya enzimnya sudah meningkat. Tapi dia bukan ST elevasi.
Artinya, ya udah EKG-nya bukan ST elevasi. Mau depresi atau inversi terserah, yang penting bukan elevasi. Sedangkan kalau STEMI, berarti ST elevasi miokard infarct. Nah, jadi kalau dia STEMI, ya udah, karena miokard infarct enzimnya juga pasti akan meningkat. Karena namanya ST elevasi, ya EKG-nya ST elevasi, pasti. Oke ya. Nah, jadi, umumnya di ujian, ya, kita bukannya nggak hafal materi ya. Oke, ini kita harus ingat baik-baik ya. Ini di awal pelajaran kita harus ingat nih. Ya, jadi jangan kebawa, jangan terlena sampai di hari-hari akhir nanti ya. Jadi, ngafal materi itu adalah langkah paling pertama di belajar ujian ya. Oke, di UKM PPD. Nah, kenapa Abang bilang langkah paling pertama? Karena memang ya, kalau soal-soal yang mudah, dia cuma ngetes hafalan. Oh, kalau kita hafal kata-kata kuncinya, oke, kita bisa jawab. Tapi nanti yang buat agak bingung di ujian adalah seringnya soalnya 50-50. Soal 50-50 itu gimana? Contohnya gini. Misal ya, kita jumpai EKG-nya hasilnya ST depresi atau T inversi. Nah, terus enzimnya dia nggak sebutkan ya. Enzimnya tidak disebutkan. Bukan normal ya, tapi nggak disebutkan. Maka, diagnosisnya apa? Coba, apa diagnosis yang kita tegakkan? Nah, nggak boleh atau pilih salah satu. Nah, yakin UAP nggak? Beda UAP dengan NSTEMI kan enzim. Enzimnya sekarang nggak ada. Nah, coba apa yang mau kita pilih jadinya? UAP nggak boleh dipilih karena belum ada cerita enzim, belum pasti ya. NSTEMI juga nggak boleh kita pilih karena nggak ada enzim tadi. Iya, betul. Betul. Jadi prinsip ujian adalah ketika kita sudah dapat kata kunci spesifik, harus pilih spesifik. Jadi kalau tadi dia bilang enzim normal, harus kita buat UAP. Ya, kalau enzimnya meningkat, harus kita buat NSTEMI. Nggak boleh yang lain ya. Tapi kalau dia 50-50 kayak gini, UAP nggak bisa, NSTEMI nggak bisa, ya udah, maka kita harus pilih jawaban yang lebih umum, yang mencakup kedua diagnosis tersebut. Jawabannya ACS. Oke ya. Nah, sekarang kita balik nih. Kalau enzimnya ya, kali ini enzimnya meningkat tapi EKG-nya nggak tahu. Diagnosisnya apa? Iya, apa diagnosisnya? Loh, mau pergi? Hmm? Hah? Oh, belum. ACS juga boleh, nomor 2 tapi ya. Oke. Ya, pilihan keduanya ACS. Pilihan pertamanya apa? Coba. Kalau enzimnya meningkat, tanda apa tadi? Iya, kerusakan otot jantung, infark miokard akut ya. Oke. Ya, karena enzim jantung meningkat itu menunjukkan miokard infark. Yang mana kita nggak tahu ya. Tergantung dari EKG nanti, ST depresi atau ST elevasi kan gitu ya.
Kenapa bukan ACS yang pertama, Bang? ACS mencakup 3 diagnosis, sedangkan kalau kita cerita miokard infarct, dia hanya mencakup 2 diagnosis saja. Ya, jadi walaupun kita nggak bisa pilih yang paling spesifik, maka kita harus pilih yang lebih spesifik daripada ACS. Oke. Ya, makanya latihan soal itu sangat penting ya. Ingat, ngafal wajib, ya latihan soal juga wajib. Jangan cuma pilih salah satu, nggak bisa ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita jumpai, ya EKG-nya ST elevasi, maka diagnosisnya apa? Iya, kalau ST elevasi pasti STEMI, nggak ada yang lain ya, pasti STEMI. Terus, kalau ditanya ya, UAP, NSTEMI, sama STEMI, mana yang paling parah? Oke, STEMI paling parah, benar. Ya, mayoritas dari kita pasti tahu lah ya, STEMI lebih parah. Kenapa? Nah, kenapa STEMI lebih parah? Kenapa UAP dan NSTEMI kita anggap lebih ringan? Kenapa? Hmm? Ayo, coba logika aja. Kenapa dia bisa? Iya kan? Kalau kita cerita PJK kan ada sumbatan pada pembuluh darah jantung, kan gitu ya? Oke, jadi kenapa lebih parah? Karena STEMI itu sumbatannya total. Sedangkan UAP dan NSTEMI ini sumbatannya masih parsial. Ya, jadi selalu kita mengutamakan yang paling parah ya. Oke. Ya. Bisa ya? Nah. Selanjutnya kita mau cerita lokasi infarknya dulu. Tadi kita sebutkan ACS ya atau PJK ini akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung. Maka kita harus tahu kira-kira sumbatannya di pembuluh darah yang mana atau lokasi ya lokasi jantung yang rusak yang mana. Nah, cara mengetahuinya adalah silakan kita lihat kelainan EKG-nya. Ya, kelainan EKG-nya itu di lead berapa? Karena ingat ya, EKG itu ibaratkan CCTV. Jadi kita pasang lead itu ibaratkan kita memantau jantung dari berbagai macam sisi. Nah, sekarang biar tahu lead mana menunjukkan lokasi yang mana, ya ingat aja smart way-nya, SALI. SALI itu singkatan dari septal, anterior, lateral, dan inferior. Kenapa kita pakai SALI? Karena mulai dari V1. V1, V2 septal, V3, V4 anterior, V5, V6 lateral. Ya, oke kan? Normalnya V cuma sampai 6 ya, kecuali kita mau pindahkan leadnya, baru ada V7, V8, V9 itu posterior kan gitu ya. Oke. Jadi kalau kita cerita V yang normal cuma sampai 6. Nah, kalau V-nya udah habis, baru 1 dan AV L itu lateral juga. Ya, jadi ingat, AVL ya, itu L juga lateral. Sisanya 2, 3 dan AVF itulah inferior. Ya, jadi SALI V1, V2, V3, V4, V5, V6, A1 dan AVL. Sisanya inferior. Nah, dengan catatan kita sebut bermakna kalau mengenai 2 lead yang sama, ya 2 lead yang bersamaan. Jadi maksudnya gini, septal itu kan dipantau oleh lead V1 dan V2. Nah, kita sebut ada kerusakan di septal, wajib keduanya menunjukkan kelainan, baru kita bilang septalnya rusak. Kalau cuma V1 kelainan, V2 enggak, kita bilang tidak bermakna. Artinya bukan kelainan itu.
Oke ya. Oke, jadi minimal 2 lead ya. Kalau lokasinya cuma ditunjukkan oleh 2 lead, berarti semuanya harus menunjukkan kelainan. Kalau lateral dan inferior bisa lebih dari 2 lead, maka minimal 2. Pokoknya minimal 2. Lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh. Contohnya gini. Misal, ST elevasi di lead P5, P6, AVF. Oke. Kira-kira kalau kita dapati seperti ini diagnosis kita apa coba? Oke, kalau ST elevasi langsung aja ya kita bilang ya. ST elevasi langsung kita bilang STEMI. Ya, nah kita lihat V5. V5 itu pasangannya V6, 1 dan AVL. Oh, ternyata ada pasangannya. Berarti benarlah ini menunjukkan posisi lateral. AVF itu menunjukkan posisi inferior. AVF itu pasangannya 2 dan 3. Tapi karena pasangannya nggak ada, dia cuma sendirian, ya nggak bisa kita bilang. Ya, berarti kelainannya cuma di lateral saja. Nah, kemudian ya, setelah kita tahu lokasinya, kita harus tahu juga pembuluh darahnya. Jadi untuk menghafal lokasi kan tadi sali. Nah, kalau untuk menghafal pembuluh darah, biasanya kalau abang singkatannya pakai salat, irca, lecek. Ya, salat, irca, lecek. Jadi salat maksudnya septal dan anterior, pembuluh darahnya LAD. Left anterior descending artery. Kalau irca itu berarti RCA, berarti inferior dia RCA. Ya, inferior dia RCA. Right coronary artery. Oke. Kemudian lecek berarti kalau dia lateral berarti LCX. LCX itu berarti left circumflex. Oke, ya salat, irca, lecek. Dengan catatan lokasi inferior ini lumayan spesial ya. Kenapa kita bilang spesial? Karena si inferior ini ya selain dari lead bisa juga kita curiga kenanya di inferior dari hasil pemisahan fisiknya. Ya. Jadi inferior salah satu lokasi yang bisa menyebabkan hipotensi dan bradikardi. Ya, jadi kalau misalnya di soal ya, oke, ternyata kita jumpai ada hipotensi ataupun bradikardi, maka kita bisa sangat curiga ini kena di inferior. Atau sebenarnya selain inferior bisa kena di bagian kanan jantung ya. Oke, di bagian ventricle kanan. Ya, ventricle kanan. Cuma normalnya ya kalau di ujian nggak cerita sampai ventricle kanan ya. Karena ventricle kanan itu leadnya harus dipindahkan dari posisi yang normal. Bisa ya? Nah. Oke, sekarang kita mau cerita terapi ACS-nya ya. Jadi setelah kita tahu bahwasannya dia adalah ACS, maka wajib kita bisa lakukan tata laksana awal. Nah, tata laksana awalnya ya, ini kita hapus dulu. Jadi kalau zaman dulu kita pakai urutannya ONACOM. Ya, jadi kalau di Indonesia kan morfin itu paling bawah ya. Oke, kalau di luar negeri baru morfin paling utama ya. Itu pun sekarang udah diubah ya. Karena morfin dia punya efek samping yang lumayan berat sehingga morfin sekarang nggak jadi pilihan utama. Oke.
Jadi kalau sekarang ya kita pakai urutannya OA konim. Apa itu maksudnya OA konim? OA konim berarti pilihan pertamanya adalah oksigen. Ya. Jadi oksigen itu hanya kita berikan jika SpO2 di bawah 90%. Jadi kalau SpO2-nya lebih dari itu, jangan kasih oksigen. Teorinya gitu ya. Teorinya. Kalau di lapangan ya kasih-kasih dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau teorinya SpO2-nya masih bagus, maka oksigen tidak perlu. Karena oksigen terlalu banyak membuat kerja jantung makin berat. Yang kedua, aspirin. Jadi kita utamakan aspirin dulu baru nitrat ya. Oke, jadi aspirin dulu. Aspirinnya ini kita ubah sedikit. Ya, sesuai sediaan yang ada, berarti dosisnya 160 sampai 320 mg. Ya, 160 sampai 320 mg. Dan aspirin itu harus dikunyah. Ya. Nah, yang ketiga baru clopidogrel. Clopidogrel itu diberikan 300 sampai 600 mg dan idealnya ditelan. Jadi aspirin dikunyah biar cepat ya reaksi obatnya. Kalau clopidogrel harus ditelan karena dia bentuknya kapsul. Ya, kapsulnya itu fungsinya melindungi dari asam lambung. Jadi nggak boleh dikunyah, nggak boleh dibuka, nggak boleh. Ya, nanti obatnya rusak, nggak bisa aktif dia. Nah, aspirin dan clopidogrel sama-sama antiplatelet. Jadi kita sebut ini sebagai DAPT. Ya, jadi double atau dual antiplatelet terapi. Ya, platelet terapi. Oke. Nah, dengan catatan ya, aspirin itu satu tabletnya itu 80 mili. Maka kalau 160 sampai 320 sekitar 2 sampai 4 tablet. Kalau clopidogrel satu kapsulnya 75 mili ya, maka biasanya diberikan sekitar 4 sampai 8 ya kapsul ya. Kemudian ya OA konim, Ni-nya baru yang keempat nitrat. Ya, nitrat itu sama seperti biasa diberikan ISDN 5 mg. Ketika masih sakit ya, ketika dia lagi nyeri, maka berikan secara sublingual, letak di bawah lidah biar cepat ya kerja obatnya. Tapi kalau misalnya dia sudah nggak sakit, seperti APS tadi ya, lagi nggak sakit, maka berikan secara oral saja. Berikanlah dengan interval 5 menit sekali, maksimal 15 mili. Berarti maksimal cuma boleh 3 kali saja. Kemudian M-nya baru morfin. Jadi yang paling ujung, yang kelima itu morfin. Morfin dosisnya 2 mili, ya bolus, ya dengan NaCl. Dengan catatan morfin hanya diberikan jika sudah 3 kali nitrat, tapi nyeri tetap ada. Tapi masih nyeri. Jadi coba dulu pakai nitrat sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali nitrat enggak juga hilang sakitnya, baru pakai morfin. Ya, jadi OA konim, oksigen, aspirin, clopidogrel, nitrat, baru morfin. Oke. Nah, dengan catatan jangan lupa nitrat tadi nggak boleh saat hipotensi dan post konsumsi sildenafil ya, sama tadi. Kalau morfin itu termasuk opioid. Opioid yang bisa menurunkan tekanan darah. Jadi nggak boleh kalau hipotensi. Nah, kalau dia minta tata laksana yang tepat, ya, atau tata laksana yang definitif, ini khusus untuk STEMI ya. Khusus untuk STEMI. Jadi, tata laksana yang paling tepat atau definitif untuk STEMI adalah silahkan kita lakukan primary PCI. Ya, primary PCI itu berarti kateterisasi. Ya, ini tata laksana mekanik. Dengan catatan pertimbangannya adalah
apakah perlu fibrinolisis dulu atau tidak? Jadi ingat ya, STEMI wajib PCI karena tadi sumbatannya total, jadi harus dihilangkan sumbatannya, wajib. Nah, sekarang apakah sebelum PCI perlu fibrinolisis atau tidak? Oke, fibrinolisis itu pakai obat, terapi farmakologis, ya. Kita mau coba berikan streptokinase dulu untuk melepaskan atau menghancurkan trombusnya. Nah, sekarang pertimbangannya gimana? Kapan kita tahu fibrinolisis dulu, kapan kita tahu langsung PCI? Jadi, simpelnya ya, kita langsung PCI saja tanpa fibrinolisis jika pasiennya tidak dirujuk. Ya, kalau PCI dapat dilakukan dalam 90 menit. Ya. Nah, jika pasiennya harus dirujuk, maka PCI akan dilakukan ya. PCI langsung dilakukan jika pasiennya bisa tiba dalam 120 menit. Oke, jadi kalau pasiennya nggak perlu dirujuk, ya udah lihat apakah bisa PCI dalam 90 menit. Kalau bisa, berarti langsung PCI. Kalau misalnya dia harus dirujuk, bisa nggak nyampe ke tempat rujukan dalam waktu 120 menit? Nah, kalau bisa ya udah langsung berangkat PCI di lokasi tujuan saja. Tapi kalau lebih dari itu, ya berarti silahkan fibrinolisis dulu. Baru nanti ada pertimbangannya apakah memang perlu PCI lagi atau tidak. Itu sekedar tahu lah ya. Oke, ya nggak sampai sinilah kompetensi kita biasanya. Ya. Nah, sekarang, Bang, gimana kalau NSTEMI dan UAP? Soalnya ini kan cuma untuk STEMI saja kan? Nah, untuk NSTEMI dan UAP, istilahnya NST elevasi ACS. Nah, ini nih cerita NSTEMI dan UAP ya. Ya, nah pada dua tipe penyakit ini wajib dilakukan PCI tergantung resikonya. Kalau dia very high risk, ini harus PCI dalam waktu 2 jam. Kalau high risk, dia harus PCI dalam waktu 24 jam. Sedangkan kalau intermediate dan low risk, ini dengan pertimbangan perlu atau enggak. Ya, kalaupun perlu masih ada space waktu 72 jam. Nah, ini lebih susah lagi ngafalnya ya. Ya, ini sekedar tahu saja ya. Karena kita juga jarang ditanya seperti ini. Oke ya. Ya, contoh soal. Oke, jadi karena ini hari pertama ya kita belajar, maka trik untuk menjawab soal ya selama modelnya masih CBT, triknya adalah kita lihat pertanyaan dulu. Contohnya seperti ini, dia minta diagnosis ya. Oke. Nah, kebetulan kan kita belajarnya pemateri ya. Jadi pasti cerita nih topik kardio. Tapi kalau ketika kita ujian nanti soalnya dicampur-campur, maka untuk mempersingkat waktu, kita nggak bingung ini topik apa, setelah kita lihat pertanyaan, sekilas saja kita lihat ABCD-nya. Ya, oh, diagnosis cerita STEMI, ini kasus jantung nih. Kan gitu ya. Nah, baru balik kita lihat ke atas. Baru kita balik lihat skenario. Tujuannya apa? Biar jangan bolak-balik baca skenarionya. Kalau kita baca skenario dulu, baru lihat pertanyaan, nanti balik ke atas lagi. Ya. Oke. Nah, jadi dia bilang diagnosis ya. Laki-laki 50 tahun, nyeri dada sejak sejam yang lalu, disertai sesak dan keringat dingin. Dia punya riwayat menderita kencing manis dan hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Keluhan saat ini yang pertama kali terjadi, tensi 90/60, lainnya sekian, ekstremitas dingin, CRT lebih dari 2 detik, hasil EKG ST elevasi di lead V3, V4, V5, V6.
Nah, diagnosisnya apa? Oke, Sali V1, V2 nggak ada, berarti S nggak ada ya. Oke, V3, V4 ini berarti A anterior, V5, V6 berarti L, berarti anterolateral. Lanjut. Hasil pemisahan penunjang yang diharapkan. Pasien 53 tahun, keluhan nyeri dada sisi kiri yang menjalar hingga ke punggung belakang sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri dada disertai keringat dingin dan mual muntah, tensi 90/60, nadi 50, ya lainnya sekian, troponin T-nya 140. Oke, berarti hasil pemeriksaan yang diharapkan apa? Oke, ya, troponin T-nya meningkat, kan bisa aja depresi atau elevasi ya. Oke, sekarang dari mana kita bisa tahu dia di lead 23 AVF? Kenapa? Iya, dia hipotensi dan bradikardi. Tadi kita sebutkan, kalau hipotensi dan bradikardi ini spesialnya untuk lokasi inferior ya. Oke, sip. Lanjut. Pembuluh darah yang terlibat. Pasien 58 tahun, nyeri dada sejak sejam yang lalu. Nyeri dada dirasakan saat aktivitas menjalar hingga ke rahang, durasi 30-40 menit, tidak membaik dengan istirahat. TTV sekian, ST elevasi di lead 1, AVL, V1 sampai V6. Nah, pembuluh darah yang mana nih? Oke, sebelum pembuluh darah lah ya. Oke, mungkin ini belum kita sebutkan tadi ya, terlupakan. Nah, kalau kena di lead 1, AVL, V1 sampai V6, lokasinya dulu. Lokasi apa ini? Oke. Kalau V5, V6, 1 AVL-nya kan lateral ya, benar ya. Nah, V1 sampai V4-nya apa? V1 sampai V4-nya? Anteroseptal kan? Jadi anterior kena, septal kena, lateral kena juga. Ya, nah jadi kan 3 ya, SAL yang kena. Jadi ini kita tambah di atas ya. Oke, kita balik ke lokasi infark ini. Jadi kalau dia kenanya V1 sampai V6, kita nggak tulisnya 3 lokasi, nggak ya. Kita bilang ini adalah anterior, luas, atau ekstensif. Nah, oke. Ya, anterior, luas, atau ekstensif. Kenapa bisa kena sampai ketiga-tiganya? Karena kenanya itu di ujung dari arteri koroner. Ya, jadi kan LAD dan LCX itu kan pembagian dari pembuluh darah yang sisi kiri ya. Nah, oke. Muara dari mereka siapa? LAD dan LCX itu muaranya apa? Masih ingat nggak anatominya? Ngerti itu. Ya, gampang aja ya. Kalau kanan right, kalau kiri ya left. Left coronary artery ya. Left coronary artery. Ya, ini LCA maksudnya ya. Atau kadang disebut juga left main coronary artery. Ya, LMCA. Ya, mau pakai main atau enggak ya tergantung dipilihkan lah ya.
Ya, jadi untuk soal ini ya jawabannya yang A. Karena dia kena di anterior luas. Lanjut. 19. Tata laksana farmakologis awal. Laki-laki 55 tahun diantar dengan keluhan sakit dada sejak sejam yang lalu. Memberat dalam 30 menit terakhir. Dirasakan mulai dari perut menjalar sampai ke punggung dan lengan kiri. Dirasakan seperti tertindih beban berat sehingga pasien merasa lemas. TTV sekian ya. Tangan dan kaki teraba dingin. EKG elevasi segmen ST pada sadapan 23 AVF. Farmakologis awalnya apa? Oke, ingat ya, kita gunakan yang baru ya, OA konim, oksigen nggak ada, A-nya itu adalah aspirin. Ya, jadi aspilet atau aspirin atau asam asetil salisilat itu sama ya. Ya, asetil salisilat. Ya, jadi sebenarnya zat aktifnya itu ini asam asetil salisilat ya. Aspirin dan aspilet itu merek dagang sebenarnya. Oke. Dan ingat karena dia lagi sakit ya, maka kita mau berikan loading dose. Loading dose itu harus yang 160 mili. Nggak boleh 80 ya. 80 itu terapi maintenance ketika dia sudah dikontrol gejalanya. Oke. Ya, bisa ya. Oke, itu penyakit yang pertama, PJK. Ada yang mau tanya dulu nggak? Belum ya? Kalau belum ada, kita masuk ke penyakit kedua ya, yaitu gagal jantung. Jadi kalau PJK tadi cerita nyeri dada ya, kalau gagal jantung ciri khasnya dia akan bilang sesak nafas yang berkaitan dengan aktivitas. Jadi kita bisa bagi dua, ada gagal jantung yang akut dan ada gagal jantung yang kronis. Kita sebut gagal jantung yang akut. Ciri khasnya adalah jika keluhannya makin parah dalam waktu 2 minggu. Jadi kalau dia bilang ya keluhannya makin parah atau dia bilang sesaknya makin hebat dalam waktu hitungan hari atau di bawah 2 minggu, itu berarti gagal jantung akut. Ya. Nah, ciri khasnya nanti kita jumpai adanya rongki basah basal ya, atau dari ronsen kita jumpai adanya bat wing appearance atau dia bilang ada butterfly appearance. Ya, butterfly appearance, atau yang lebih jarang lagi adalah curly bee line. Ya. Oke, jadi bisa bat wing, butterfly, atau curly bee. Oke, itu gagal jantung akut. Nih. Ya. Oke. Nah, gagal jantung akut ya sering juga kita sebut ini sebagai ALO. ALO itu singkatan dari akut lung edem. Ya, jadi edem paru ya, edem paru itu ada kardiogenik dan non kardiogenik. Jadi kalau yang di sini ya edem parunya itu akibat edem paru kardiogenik. Ya, itulah gagal jantung akut. Nah, berdasarkan riwayat gagal jantungnya ya, kita bisa bagi dua. Ada ADHF, akut decompensated heart failure, dan ada yang de novo. Jadi kalau akut decompensated heart failure ini artinya ada riwayat gagal jantung. Gampangnya gitu aja ya. Ada riwayat gagal jantung. Kalau de novo berarti nggak ada riwayat gagal jantung. Ya. Jadi de novo itu artinya yang baru ya. Ini adalah gejala yang baru dialami. Pertama kalinya dialami. Kalau ADHF artinya memang udah rusak jantungnya. Cuma sekarang keluhannya makin parah. Nah, itulah namanya ADHF. Oke. Nah, kalau kita cerita yang kronis, ya kronis itu intinya dia lebih dari 2 minggu lah ya. Oke, mau 3 bulan atau enggak, intinya lebih dari 2 minggu. Ya, nih. Intinya lebih dari 2 minggu.
Nah, kalau kita cerita gagal jantung yang kronis, ya kita bisa lihat kerusakannya di sisi jantung yang mana. Kalau kerusakannya di sisi kanan, keluhannya bengkak-bengkak. Sedangkan kalau keluhannya di sisi kiri, nanti keluhannya adalah sesak. Nah, kalau jantung sisi kiri yang rusak, keluhan sesak yang kita maksud itu bukan sesak saja ya, bukan gitu ya. Tapi sesaknya spesifik. Mulai dari dyspnea di effort, ya, ini artinya sesaknya saat aktivitas. Kemudian paroxysmal nocturnal dyspnea, ya, ini artinya saat malam, ya, tiba-tiba saat malam. Kemudian ada ortopnu. Ortopnu itu artinya dengan perubahan posisi, ya, berarti saat berbaring. Oke, dan ada rongki. Nah, inilah salah satu ciri khas dari gagal jantung kan, ya, sesak saat aktivitas, tiba-tiba pas malam bisa terbangun karena sesak, terus dia harus tidur pakai bantal yang tinggi. Itu ortopnu tuh. Kalau misalnya dia gagal jantung sisi kanan, ya, dia cerita bengkak, maka kita jumpai keluhannya itu bisa peningkatan TVJ atau JVP ya. Oke, TVJ atau JVP sama lah itu ya. Kemudian kakinya edem, ya, dengan catatan jangan lupa ceritanya ini pitting edem ya. Oke. Kemudian bisa asites dan bisa hepatosplenomegali. Jadi kiri sesak, kanan bengkak. Nah. Kemudian, mau gagal jantung yang manapun tipenya, pemeriksaan penunjangnya yang paling pertama kita lakukan pastinya fototoraks. Ya, jadi dari fototoraks nanti kita jumpai adanya kardiomegali. Kita sebut dia kardiomegali jika CTR-nya lebih dari 50%. Ya, jadi secara umum, intinya kalau CTR lebih dari 50, kardiotorakik rasionya di atas 50, berarti dia sudah besar jantungnya. Nanti baru kita lihat, ya, pembesaran masing-masing ruang jantung tandanya apa. Nanti kita bahas. Nah, dari EKG juga ada kardiomegali, juga nanti kita bahas. Ya, untuk enzim jantung. Nah, ini beda ya. Jadi, kalau ada pertanyaan, cerita enzim jantung, jangan terlalu cepat kita langsung pikirkan mioglobin, troponin I, T, atau CKMB. Kalau ceritanya PJK benar. Kalau kita ceritanya gagal jantung, nah enzimnya itu ini. BNP atau NT-proBNP ya. Ya, jadi beda enzim jantung untuk gagal jantung dengan PJK. Nah, kalau dia minta gold standard, ya, yang paling tepat, maka jawabannya adalah ekokardiografi. Ya. Nah, nanti dari eko, ya, kita jumpai adanya penurunan fraksi ejeksi yang biasanya di bawah 50%. Jadi jantungnya itu sudah sangat lemah ya, kekuatan pompanya itu sudah di bawah dari 50%. Ya. Ya, itu cerita gagal jantung. Nah, kemudian ya, kalau kita cerita di klinis, untuk menegakkan diagnosis gagal jantung itu cukup ribet karena kita harus pakai kriteria Framingham. Tapi kalau nanti kita cerita di ujian, ya, udah cukup dengan yang kita bahas tadi, itu biasanya udah bisa menegakkan diagnosis. Jadi Framingham ini dibaca-baca saja ya, karena mau gimana pun ilmu itu pasti akan dipergunakan nanti ya. Oke. Tapi kalau kita mau fokus di ujian, cukup yang tadi saja. Nah, sekarang kita mau fokus tanda-tanda kardiomegalinya. Ya, kita mulai lihat dari gagal jantung sisi kanan dulu. Jadi, kalau kerusakan jantung sisi kanan, ya, dari fototoraks kita jumpai ada gambaran globular shape dan boot shape. Nah, globular shape
Atau sering dia bilang jantungnya seperti kendi, ini adalah kerusakan atrium kanan. Sedangkan kalau boot shape artinya seperti sepatu boot, atau dia bilang apex terangkat, ya apex jantungnya terangkat atau melayang. Nah, ini kerusakan ventricle sisi kanan. Oke. Ya, jadi ini ya. Nih. Ini yang kita sebut dengan globular shape. Jadi dia seperti kendi, ya. Kalau yang di sini ini yang kita sebut dengan boot shape. Jadi dia apexnya terangkat, jadi seperti sepatu boot. Oke. Nah, kemudian kalau kita cerita dari EKG, ya, dari EKG kelainan atrium kanan tadi kita sudah bahas ya, P pulmonal kan ini udah dibahas ya. Oke. Ingat tadi PR-nya ML. Kalau pulmonal dia right, kalau mitral dia left kan gitu. Nah, untuk kerusakan ventricle kanan dari EKG, ya kita mau tulis ulang nih. Ya, jadi rumus paling lengkapnya adalah R dibagi S, hasilnya lebih dari 1 di V1 atau V2. Ya, ini adalah rumus yang menunjukkan kerusakan ventricle kanan dari EKG. Jadi maksudnya gini. Nih. Tadi kalau kita sudah, kalau masih ingat ya di atas tadi ya, di V1 dan V2 normalnya R itu lebih pendek daripada S-nya. S-nya lebih panjang kan gitu ya. Nah, sehingga normalnya kalau R-nya lebih kecil, misalnya R-nya 4, S-nya 12, berarti 4 bagi 12 kan di bawah 1 ya. Nah, sekarang kalau kita jumpai ternyata dia sudah RVH, ya, R-nya yang akan jauh lebih panjang daripada S. Sehingga misalnya kita bilang ini R-nya 10, S-nya cuma 2, hasilnya 5. Hasilnya lebih dari 1. Menunjukkan R lebih panjang, berarti ini sudah RVH. Nah, jadi secara teorinya kita harus hitung, tapi kalau dari gambar EKG, segitu di V1, V2 R-nya lebih panjang dari S, udah fix RVH itu. Oke ya. Nah, sekarang kita cerita yang sisi kiri ya. Kalau dari foto, kita jumpai gambaran double contour dan apex downward. Double contour itu maksudnya pinggang jantung seperti ada 2. Ya, ini kerusakan dari atrium kiri. Apex downward berarti apexnya tidak terlihat atau tertanam. Ya, ini menunjukkan kerusakan ventricle kiri. Jadi langsung kita lihat gambarnya saja ya. Oke, yang ini ya. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan double contour. Ini yang kita sebut dengan pinggang jantung. Tapi kalau kita jeli melihatnya, ya garisnya kayak ada 2 nih. Ini satu garis, ini satu lagi nih. Kan gitu ya. Nah, inilah namanya double contour. Nah, sedangkan apex downward, nah kita lihat nih, ujung jantungnya. Kan nggak kelihatan ya, mentok dia nih. Mentok, ya makanya dia sampai ke bawah. Makanya tertanam, tak terlihat lagi. Itu tandanya kerusakan pada ventricle kiri. Nah, kalau dari EKG tadi kita sudah sebutkan juga ya. Kalau mitral tadi yang left atrium. Untuk ventricle kiri dari EKG juga kita mau tulis rumus lengkapnya. Jadi rumus lengkapnya adalah R di V5 atau V6 ditambah S di V1 hasilnya lebih dari 35 mm. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kita jumpai ya R di V5 atau V6 ditambah S di V1 lebih dari 35 mm, itu berarti kerusakan di ventricle kiri. Contohnya gini. Misal nih ya. Jadi R di V5 atau V6. Artinya silahkan pilih yang paling panjang. Jadi ini V5, ini V6. Pastinya kan di V5 ya yang lebih panjang ya. Maka
kita lihat saja panjangnya di sini ya. Nah, jadi dia tumpang tindih nih. 1, 2, 3, 4, 5. Setengah tambah setengah. Kita bilang lah gampangnya ya. Gampangnya V5-nya itu sudah, ya R di V5-nya sudah 6 kotak besar. 6 kotak besar berarti sama dengan 30 kotak kecil. Ditambah dengan S di V1. S di V1 kita lihat kembali. Ini S-nya ya, turun ke bawah. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Setengah dan setengah. 6 juga. Berarti S di V1 juga 30 kotak kecil. Kalau dijumlahkan sudah 60. Ingat, kotak kecil sama dengan mili. Berarti inilah gambaran dari LVH. Ya, rumusnya banyak sebenarnya ya. Cuma yang paling umum digunakan rumus yang ini. Oke. Nah, jadi ya untuk EKG itu terutama yang wajib dihafal itu yang atrium ya. Oke, makanya tadi PRML. Kalau untuk yang RVH dan LVH itu bisa keluar bisa tidak, agak jarang lah ya. Tapi untuk fototoraks ini wajib hafal. Ya, biar nggak kebalik. Ingat aja nih, ingat kata-katanya ya. Ada globular, ada boot, ada double contour, ada apex downward. Nah kan seringnya kita tahu ini cerita gagal jantung. Kita nggak taunya itu kanan, kiri, atas, bawah, nggak tahu ya. Maka cara ngafalnya ingat aja. Sepatu boot, sepatu itu dipakai di bawah. Jadi kalau sepatu berarti dia pasti ventricle dong. Ya. Nah, apex downward, down berarti yang bawah kan. Jadi kalau apexnya downward, ya itu juga berarti ventricle namanya. Jadi boot sama down atau tertanam itu namanya ventricle. Nah, gimana cara tahu kanan kirinya? Ingat aja, kita dianjurkan pakai sepatu dari sisi kanan. Nah, jadi kalau dia boot, pakai sepatu boot kanan berarti itu. Oke ya. Oke. Nah, kalau untuk globular, ya globular dan double contour, ya globular dan double contour itu si kendi itu yang sisi kanan, ya. Kalau misalnya yang double contour, berarti dia sisi atrium. Oke ya. Oke. Oke, jadi ini ada yang nanya ya, dok, kalau S yang persisten itu biasanya ya, S persisten itu seringnya nanti ngarahnya ke RBBB nanti ya. RBBB itu dimana S-nya itu dia terlalu lebar nggak salah ya gitu ya. S-nya terlalu lebar. Atau bisa juga menunjukkan dia RVH sebenarnya S persisten. Ya RVH, tapi agak jarang ya. Oke, boleh lah ya tambahkan aja ya. Nanti S persisten. S persisten itu artinya S-nya ya terlalu dalam atau terlalu panjang, terlalu lebar. Ya, berarti kalau di sini kan yang menunjukkan S-nya, tunggu, bukan terlalu panjang. S-nya itu dia tetap ya, oke, dia tetap, dia tidak apa ya namanya ya. Oke, ya nantilah ya. Oke, biar lebih jelasnya, nggak gitu ingat lagi udah S persisten. Tapi yang paling jelas biasanya S persisten itu kalau dia di RBBB ya. RBBB itu S-nya itu dia terlalu lebar nanti di V5 V6. Oke ya. Nah ini ya, ini gambaran tadi kalau dia mitral, nih P mitral ya. Kalau misalnya P pulmonal dia P-nya terlalu panjang ya, P pulmonal. Oke. Nah, kemudian sekarang kita mau cerita klasifikasi dan tata laksana gagal jantungnya. Jadi kalau untuk klasifikasi terbagi menjadi dua, tergantung kita mau nilai dari sisi mana. Kalau kita mau pakai klasifikasi dari NIHA, ya si New York, maka ini klasifikasi secara fungsionalnya. Jadi kalau secara fungsi, ya fungsional, ada 4 grade.
NIHA 1 sampai NIHA 4. Makin ke bawah makin parah, jangan lupa seperti itu. NIHA 1 artinya belum sesak. NIHA 2 sesak ketika aktivitas berat saja. NIHA 3 sesak ketika aktivitas ringan, dan NIHA 4 sesak ketika dia istirahat. Ya. Oke, jadi yang sering buat bingung itu kalau dia tidak sesak. Nah, kalau nggak sesak masa kita gagal jantung, kan janganlah ya kan. Oke. Jadi maksud dari NIHA 1, dia tidak sesak nafas tapi sudah ada kerusakan jantung. Jadi sudah ada kardiomegali. Oke. Nah, kalau kita cerita NIHA 2 yang termasuk aktivitas berat, umumnya di soal nanti dia bilang jalan lebih dari 100 meter atau naik tangga. Nah, itu termasuk ke dalam aktivitas berat ya, menunjukkan dia NIHA 2. Kalau dia aktivitas ringan, ini aktivitas harian. Ya. Oke, jadi misalnya dia itu ceritanya jalan ya ke kamar mandi, atau misalnya dia itu jarak jalannya di bawah 100 meter ya. Nah, itu termasuk aktivitas harian, itu berarti aktivitas ringan. Kalau duduk-duduk pun sesak, udah jelas tuh NIHA 4 tuh. Oke. Nah, kalau klasifikasi berdasarkan anatomi ya, maka kita bisa bagi menjadi 4 juga ya, grup A sampai grup D. Grup A ini artinya belum ada kelainan jantung sama sekali. Grup B sudah kardiomegali, grup C sudah sesak nafas, dan grup D refraktor dengan obat. Artinya tidak membaik keluhannya dengan obat. Ya, keluhan tidak membaik dengan obat. Oke. Bisa ya? Nah, oke. Tadi kalau NIHA 1 nggak ada sesak, dia sudah kardiomegali kan gitu ya. Nah, kalau yang anatomi lebih ketat lagi dia. Sekarang kelainan jantung pun belum ada. Ya. Nah, jadi sama, apakah kita sudah digolongkan gagal jantung grup A? Nah, bisa jadi ya, bisa enggak. Kenapa bisa ya, bisa enggak? Tergantung. Yang kita sebut dengan grup A adalah kalau dia punya faktor resiko. Jadi kalau ada yang hipertensi, ada yang merokok misalnya, ada yang keluarganya punya riwayat gagal jantung, maka bisa jadi dia udah masuk grup A. Walaupun belum ada kerusakan, belum ada keluhan. Ya, tapi kalau misalnya yang dia memang bersih ya dari faktor resiko gagal jantung, maka belum masuk. Oke ya. Oke. Kemudian sekarang kita mau cerita terapinya. Untuk terapinya tergantung dari kondisi. Kalau dia gagal jantung kronis, ya kita singkat terapinya menjadi FAPS. Ya, FAPS. FAPS ini singkatan dari F. F-nya adalah furosemid. A. A-nya ACE atau ARB, pilih salah satu ya. B. Beta blocker. S. Spironolactone. Jadi 4 obat ini akan kita berikan semuanya. Dengan catatan ACE atau ARB baru pilih salah satu ya. Nah, tapi kalau di ujian seringnya dia minta 1 obat aja. Jadi kalau dia minta 1 obat, mana yang kita pilih? Nah, kalau dia minta 1 obat, cara milihnya tergantung kondisinya. Ketika kita jumpai ada tanda-tanda overload cairan, sesak, rongki, ya udah itu ceritanya kasih furosemid, bengkak-bengkak ya furosemid berarti. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda overload cairan, ya maka silahkan utamakan ACE atau ARB. Itu cara milihnya ya. Tapi kalau dia minta obatnya lengkap, ya 4-4-nya dikasih.
Nah, kemudian kalau dia minta terapi gagal jantung yang akut, maka kita singkat obatnya dengan Polmon. Polmon itu singkatan dari P, posisikan semi-fowler. O, berikan oksigen. L itu lasik. Lasik itu merek dagang dari furosemid ya. Oke. M-nya morfin, N-nya nitrogliserin. Dengan catatan, 3 obat terakhir tidak boleh diberikan kalau hipotensi. Ya. Oke. Kan furosemid kan keluar cairan, tensi bisa drop. Morfin juga opioid tadi, bisa turunkan tensi. Nitrat juga sama. Artinya, kalau dia hipotensi, 3 obat ini tidak boleh diberikan. Coba, sisanya apa? Cuma posisi dan oksigen. Masa pasien udah sesak nafas, gagal jantung, hipotensi, masa cuma posisi dan oksigen yang kita berikan kan nggak mungkin ya. Nah, maka yang mau kita berikan nanti adalah tata laksana hipotensi kardiogeniknya. Nanti kita bahas di bawah. Ya, oke, nanti pakai dobutamin, dopamin, norepinefrin. Tergantung kondisi. Ya, jadi bukan artinya kita biarkan aja, enggak ya. Kita tata laksana hipotensinya dulu nanti. Oke, makanya kalau gagal jantung ya, nanti ada istilahnya wet, dry, ya. Terus ada istilahnya cold sama warm ya. Oke. Jadi wet dan dry itu tergantung edem. Ya, kalau ada edem berarti wet. Kalau nggak ada edem berarti dry dia. Kalau cold sama warm itu tergantung shock. Kalau dia shock berarti cold. Kalau nggak shock berarti warm. Yang paling susah ditata laksana yang mana? Yang cold dan wet. Ya. Udah ceritanya dia penumpukan cairan, tapi dia shock.